Insiden tragis DPRD Kota Makassar genap sebulan. Peristiwa naas tersebut menghanguskan kantor wakil rakyat di Jalan APP Tarani. Malam itu, Jumat 29 Agustus 2025 sangat mencekam. Massa brutal merangsek masuk ke DPRD Makassar saat rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan 2025 berlangsung. Aksi lempar batu, pengrusakan fasilitas, pembusuran hingga pelemparan bom molotov terjadi hingga dini hari. Kendaraan milik wakil rakyat dan pejabat pemerintah hangus terbakar. Paling menyedihkan, 3 nyawa melayang. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, fotografer Humas DPRD Muhammad Akbar Basri, hingga staf pendamping anggota Dewan Sarinawati. Mereka tak selamat akibat amukan massa yang membabi buta. Malam ini, Selasa 30 September 2025, Sekretariat DPRD Makassar mengenang insiden tragis tersebut. Doa dan sholat berjamaah digelar di lapangan tenis DPRD. Lantunan ayat suci Al-Quran hingga doa-doa dipanjatkan untuk korban yang meninggal dunia. Agenda ini dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Legislator DPRD Makassar ramai-ramai hadir. Tampak juga Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPRD Makassar Supratman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TPPKK Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifli. Hadir juga Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dan Dim 1408 BS Letkol Infanteri Franky Susanto. Ketua DPRD Makassar Supratman pada kesempatan ini menceritakan bagaimana suasana DPRD Makassar malam itu. Insiden seperti itu tak pernah ia bayangkan. Selain kerugian material, ada 3 nyawa yang tak tertolong. Kantor DPRD sudah tak bisa lagi dimanfaatkan. Kendati begitu, agenda kedewanan tetap berjalan, kata Supratman. DPRD telah menyelesaikan kewajibannya untuk mengesahkan peraturan daerah APBD Perubahan 2025. Saat ini, Sekretariat DPRD memanfaatkan rumah jabatannya di Jalan Letjen Hertasning untuk menjalankan kerja-kerja administratif. Sementara rapat sejauh ini masih dilakukan secara virtual. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan kejadian ini akan terus membekas. Insiden ini membawa luka mendalam karena harus kehilangan beberapa orang. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci kelancaran jalannya pemerintahan di Makassar. Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar menyiapkan fasilitas kantor sementara untuk DPRD agar aktivitas kedewanan tetap berjalan optimal. Munafri berharap dalam waktu dekat seluruh anggota DPRD beserta jajaran sekretariat dapat segera menempati gedung sementara tersebut. Selain itu, Munafri juga mengungkapkan bahwa pembangunan kantor DPRD yang baru akan menggunakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. API menekankan seluruh tahapan pembangunan akan diikuti secara tertib sesuai prosedur yang berlaku. Munafri menegaskan kehadiran kantor DPRD yang representatif bukan hanya menjadi kebutuhan kelembagaan tetapi juga sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Ada 2 skema yang tengah dilakukan. Pertama, pembangunan baru DPRD yang dijanjikan akan direhabilitasi dan ditargetkan selesai tahun ini. Kedua, bangunan lama DPRD akan direkonstruksi setelah tahap persiapan rampung. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada cincin yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kegiatan kedewanan ini berjalan dengan baik. Semua baik itu kemarin kita sudah selesai menyelesaikan anggaran perubahan, kemudian proses administrasi terkait dengan kemarin kita persiapan untuk anggaran pokok. Ya, tapi kemungkinan besar tanggal 13 itu kita reses dulu untuk menyerap aspirasi, kemudian kita kombinkan dengan pembahasan anggaran pokok. Pak, persiapan untuk tempat baru, kantor baru bagaimana? Kami menunggu saja dari Dirjen, karena sebagaimana kita sama-sama mendengarkan bahwa kita menunggu hasil dari apa ini rekonstruksi atau kita rehab. Tapi kalau bangunan yang baru kan sudah fix bahwa kita rehab. Tapi kalau sudah selesai dibangun dan beliau menjanjikan 2025 selesai. Kalau kesiapan kantor sementara Pak bagaimana? Apakah memungkinkan nanti agenda seluruhnya? Insyaallah, menurut penyampaian laporan sekwan, soal minggu depan sudah bisa rampung secara total.
ya insiden kebakaran Pak? Ya, ini yang terjadi, kita lagi berproses. Bapak-bapak DPR beserta seluruh jajarannya sudah mencari tempat untuk berkantor sementara sembari gedung ini menunggu hasil dari Kementerian PU, bagaimana prosesnya berjalan. Ada 2 proses yang akan dijalankan. Yang pertama, bangunan baru yang akan direhab, dijanjikan diselesaikan di tahun ini, dan bangunan lama ini akan direkonstruksi. Nah, kita masih menunggu tahapan-tahapan itu, tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, tidak akan lebih dari 1 minggu, teman-teman DPR sudah tidak lagi berkantor di rumah jabatan Ketua DPR, tapi sudah ada di gedung yang ada di ujung di Hertas ini, kalau nggak salah gedung Perumnas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.